Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural dalam sektor energi. Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru menyentuh angka 14,3 juta kiloliter. Kesenjangan ini memaksa Indonesia terus bergantung pada impor, yang secara langsung membebani neraca perdagangan. Dalam upaya mencari solusi, pemerintah mulai serius mendorong program E20, campuran 20% bioetanol dalam bensin. Namun, seberapa realistis program ini untuk diimplementasikan dan apa saja tantangan yang harus dihadapi? Keberhasilan Brasil dalam memproduksi 38 miliar liter etanol per tahun sering dijadikan tolak ukur. Model Brasil memang menjanjikan, namun perlu dicatat bahwa keberhasilan mereka didukung oleh ekosistem yang telah dibangun selama beberapa dekade. Bagi Indonesia, tantangannya berbeda. Brasil memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan terkonsentrasi untuk komoditas etanol. Di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan bioetanol tanpa mengganggu prioritas lahan untuk ketahanan pangan nasional. Menggunakan tebu, jagung, atau singkong sebagai bahan bakar menuntut manajemen tata guna lahan yang sangat cermat, agar transisi energi tidak justru menciptakan kompetisi baru antara pangan dan energi. Program ini menempatkan pemerintah sebagai off-taker atau pembeli utama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi petani. Namun di lapangan, keberhasilan E20 bergantung pada dua hal, konsistensi pasokan bahan baku dan efisiensi rantai distribusi. Hingga saat ini, kapasitas produksi bioetanol kita masih terbatas dan masih dalam tahap pengembangan, seperti produk Pertamax Green 95 yang menggunakan molase tebu. Skala 4 juta kiloliter yang ditargetkan untuk E20 bukan angka yang kecil. Jika pasokan tidak stabil atau harga produksi bioetanol lebih tinggi daripada harga bensin konvensional, maka akan muncul tantangan baru terkait subsidi dan harga jual di tingkat konsumen. Inilah titik krusial di mana efisiensi industri akan diuji. Secara teori, pemanfaatan bioetanol memang menurunkan emisi karbon dibandingkan bensin murni. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission. Selain itu, potensi peningkatan pendapatan di sektor pertanian dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan menjadi argumen pendukung yang kuat. Tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak. Namun, pengamat energi mengingatkan bahwa hasil akhir dari program ini sangat tergantung pada seberapa hijau proses produksinya dari hulu. Mulai dari penggunaan pupuk dalam penanaman komoditas hingga konsumsi energi di pabrik pengolahan etanol. Jika proses produksinya sendiri tidak efisien, maka klaim penurunan emisi bisa menjadi tidak signifikan. Program E20 adalah langkah strategis untuk mengurangi beban impor dan memicu diversifikasi energi. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh regulasi di atas kertas, melainkan oleh kematangan ekosistem produksinya di lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara target energi, keberlangsungan pangan, dan keekonomian harga bagi masyarakat? Inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan sektor swasta dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah transisi ke E20 sudah tepat waktu, atau masih banyak hal yang perlu dibenahi? Tulis opini Anda di kolom komentar.